530 juta. 540 juta. 580 juta. 600 juta. Ayah, 1 miliar, asalkan kita menawar batu giok mentah ini. Kita bisa dapat dana besar untuk bangkit kembali. Ayah, jangan dengarkan adik. Batu ini akan menghancurkan keluarga Tang. Mulut buruk. Keluarga Tang punya anak keberuntungan, Yu Chen sebagai jaminan. Beli pasti kaya raya. Bahan ini dari tambang Houjiang, kulitnya padat dan halus. Ular melingkar, bunga pinus penuh, jendela tepat di ularnya. Hijau pedas tembus, jelas kaca, kaisar hijau. Fase naga batu ini. Jangan bilang di Jiangcheng, bahkan seantero negeri. Juga langka sekali dalam 10 tahun. Ayah, aku bicara benar. Cukup. Sejak keluarga Tang mengangkatmu, bencana kecil tak putus. Jangan halangi kami cari rezeki. 1 miliar, batu ini pasti milik keluarga Tang. Keluarga Tang benar-benar royal, kecuali dalamnya sempurna. Murni kaisar hijau, kalau ada retak sedikit, bisa-bisa bangkrut total. 1 miliar sekali, 2 kali, 3 kali, terjual. Selamat keluarga Tang menawar batu giok, mentah jendela kaisar hijau, seharga 1 miliar. Butuh layanan potong batu di sini? Potong di sini. Biar orang yang belum pernah lihat dunia, lihat baik-baik. Seperti apa batu giok kualitas top sebenarnya? Keluarga Tang punya anak keberuntungan sepertimu. Sebentar lagi jadi orang terkaya dunia. Sial terus-menerus. Keberuntungan keluarga Tang sudah benar-benar hilang. Tang Jingran, kamu lihat baik-baik bagaimana aku keluarkan harta karun. Langka di dunia giok. Batu? Luka bagus begini, ternyata tak ada hijau sedikit pun. Keluarga Tang gadaikan semua aset. Ternyata cuma dapat batu tak berguna. Yu Chen, bukannya kau bilang batu ini bisa keluar kaisar hijau top? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Keluarga Tang habiskan harta, cuma beli marmer, HMPH. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Batu? Ternyata cuma batu biasa. Aku mau batu jelek ini buat apa? Keserbutan membutakan mata. Salah sendiri. Kau bencana. Kau hancurkan keluarga Tang. Bandel tak mau sadar. Kau berani pukul Yu Chen-ku? Aku cekik kau, bencana. 1 miliar. Kembalikan 1 miliarku. Orang tua seharusnya tak pernah menjemputmu pulang. Bencana, mati saja kau. Sepanjang hidup ini, untuk membalas budi kakek Tang. Nyawaku pun ikut terbuang. Jika bisa kembali, aku takkan. Tang Jingran, bangun. Cuma tidur melulu, tak berguna. Anak kandungku sebentar lagi pulang. Cepat siapkan hadiah. Tang Yu Chen pulang. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali saat Tang Yu Chen dijemput pulang ke keluarga Tang. Musim dingin tahun itu. Aku yang mengambilmu dari salju, aku tahu. Kau bukan anak biasa.
Kumohon. Jaga warisan keluarga Tang. Budi nyawa. Dibalas begini. Satu biji bodhi, tangkal satu bencana besar. Biji habis. Budi terbayar. Maksud kakek. Adopsi dia. Gantikan. Yu Chen yang hilang. Saat bersumpah dengan tasbih, aku sudah mengikat nasibku dengan keluarga Tang. Sebelum biji habis, aku tak bisa pergi, keluarga Tang takkan runtuh. Tinggal 5 kesempatan. Setelah 5 biji bodi ini jatuh, utang budi lunas. Aku benar-benar bebas. Aduh. Aduhai. Yu Chen, tahukah kau, baru pulang saja. Keluarga kita langsung dapat kontrak bahan batu 10 miliar. Ayahmu sedang di pesawat mau tanda kontrak. Kau benar-benar anak keberuntungan keluarga Tang. Kontrak bahan batu 10 miliar, keberuntungan keluarga Tang ini. Tukar dengan 1 bijiku, sekarang malah jadi. Inilah jasa bintang sial itu. Sungguh lucu. Sejak kecil, guru besar bilang aku orang yang diberkati keberuntungan. Bisa membawa keberuntungan bagi orang sekitar, asal kalian setulus hati. Baik padaku, pasti bisa dengan bantuanku. Membuat keluarga Tang semakin maju. Baik, baik, baik. Ibu, di luar panas sekali. Lebih baik kita cepat bawa Yu Chen. Masuk lihat rumah barunya. Ayo pergi. Bintang sial ini masuk rumah. Keluarga Tang akan segera punah. Yu Chen, Bintang sial ini masuk, keluarga Tang akan segera punah. Kakak, kau iri padaku? Tak mau aku. Anak keberuntungan ini pulang, ya? Dia dikelilingi energi negatif, benar-benar tubuh pembawa sial. Biarkan dia masuk keluarga Tang, sama saja menggali kubur sendiri. Kau takut aku kembali mencabut nyagimu ya? Kakak, aku tak tahu apa kesalahanku padamu. Aku pulang ke keluarga Tang, cuma ingin mengakui leluhur, takkan rebut. Kasih sayangmu. Tang Jingran, kau pikir siapa dirimu? Yu Chen baru pertama masuk, sudah berani menyusahkannya. Aku bicara yang sebenarnya. Tang Jingran, Yu Chen baru saja kembali hari ini. Kita harus menebusnya dengan baik, jangan main-main. Dengan kekuasaan kakakmu. Ibu. Kakak. Aku sangka, keluarga ini sangat tidak menyambutku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi. Daripada nanti, kakak memojokkanku. Yu Chen, jangan bicara marah, kakak bantu balas dendam. Kalian mau gali kubur sendiri, aku tak peduli, siapa berani sentuhku lagi. Aku buat dia menyesal. Tang Jingran, kau anak durhaka. Kau manusia tak tahu terima kasih, nanti kita hitung lagi. Aduh, Yu Chen, ayo kita cepat pulang. Asal aku dapatkan pesanan batu senilai miliaran ini. Keluarga Tang tak hanya bisa menutupi kerugian tahun-tahun ini, tapi juga bisa menguasai sepenuhnya seluruh pasar batu giok. Di Jiangcheng, jangan sampai ada masalah. Ah,
Tang Yuchen baru pulang, sudah membuat keluarga Tang membawa bencana sekali. Sampai kesempatan yang tersisa habis, aku juga sudah memenuhi janji. Tidak akan dikonsumsi balik lagi. Aku masih hidup. Penumpang yang terhormat, karena pesawat melewati zona awan petir. Untuk menjamin keamanan semua penumpang, saat ini kami akan kembali ke bandar. Sialan, baru lepas landas, sudah mengalami bahaya udara, pesawat ini. Kalau kembali ke Jiangcheng untuk perbaikan, pesanan 10 miliar yang baru aku terima. Aku akan ketinggalan deadline-nya. Wah, ini adalah mobil sport kelas atas, penampilannya yang aerodinamis ini. Bagian depannya yang mencolok, sangat keren. Kakak, aku benar-benar iri padamu. Bisa mengendarai mobil sport sehebat ini, tidak sepertiku. Akhirnya bisa pulang, tapi bahkan tidak punya kendaraan yang layak. Yuchen, ini salah ibu yang kurang berpikir, karena terburu-buru jadi belum persiapkan apa-apa. Begini saja, ibu akan mengambil keputusan untuk Jingran. Serahkan mobil ini untukmu. Benarkah, Bu? Aku sangat cinta ibu. Kakak, ibu memberikan mobil sport ini padaku. Kakak tidak keberatan kan? Keberatan? Mana mungkin, kalau kamu mau. Berlutut dan bersujud 100 kali di depanku, aku boleh saja memberikan mobil ini padamu sebagai sedekah. Ah, Yuchen, Kalian berdua terus memihak dia, hati-hati bencana besar menimpa. kamu omong kosong. Jangan sebarkan fitnah di sini, kalau bicara lagi. Jangan salahkan aku sebagai ibu yang mengusirmu keluar. Bu, aku suruh pembantu memasak banyak hidangan mewah di meja. Untuk menyambut Yuchen pulang, tapi jangan biarkan dia duduk di meja makan. Biarkan dia lapar beberapa hari pasti akan tunduk. Ayo pergi. sayang kecil, tendangan kamu tadi, cepat atau lambat aku akan balas berkali-kali lipat padamu. Kakak. Lin. Satu butir bola spiritual sudah menghilang lagi, keluarga Tang masih punya 3 kesempatan tersisa. Lin, tadi untung Yuchen menahanmu, kalau tidak, kamu benar-benar akan hancur jadi daging bubur. Ternyata Yuchen benar-benar pembawa keberuntungan untuk keluarga kita. Menurutku rak itu jatuh karena kamu si pembawa sial. Nasib burukmu terlalu berat, mulai sekarang jauhi dariku. Ayah. Aku beritahu kalian semuanya, tadi aku benar-benar ketakutan setengah mati. Lin, kamu kenapa? Ayah, aku tidak apa-apa. Hampir tertimpa rak, cuma lecet sedikit. Anak angkatmu yang baik itu bilang kita bakal kena bencana keluarga. Kamu hampir nggak ketemu Lin lagi. Bencana keluarga. Aku cerita ya, waktu aku naik pesawat itu. Tiba-tiba kehilangan kendali, langsung terjun bebas, aku juga. Hampir nggak pulang. Apa? Kebetulan banget. Bersulang. Sejak Yuchen pulang, semua yang kita lakukan bisa dibilang sukses terus. Hari ini, aku baru tanda tangan kontrak senilai 10 miliar. Semoga Yuchen melindungi ayah. Supaya lancar di perjalanan ke tempat tanda tangan kontrak, jangan sampai ada masalah apa-apa. Karena keluarga Tang butuh bantuan, aku bantu mereka saja. Barang koleksi kakak baru rugi 10%. Yuchen, kamu harus bantu kakak ya. Perusahaan mama lagi ada masalah izin material bangunan. Sayang, kamu harus bantu mama lewati kesulitan ini ya. Baik. Jangan-jangan Jingran beneran? Kita beneran bakal kena bencana keluarga. Selama ini, keluarga Tang terlalu banyak akumulasi karma demi berkembang. Bencana terus datang,
Aku yang lindungi keluarga Tang dengan energi keberuntungan. Baru bisa selamat terus. Atas nama wasiat almarhum kakek Tang. Aku kasih tahu kalian kebenaran terakhir kali. Biar mereka mati dengan jelas. Lucu. Yang bantu kita atasi masalah itu Yu Chen. Kalau bukan karena dia ada di situ, ayah dan Lin, gak bakal selamat. Kalau bukan karena kita jemput Yu Chen pulang, aku mungkin udah mati dalam kecelakaan pesawat. Untung ada kamu, Yu Chen. Ayah bisa selamat dan pulang berkumpul sama kalian. Hari pertama Yu Chen masuk rumah, langsung selamatkan nyawa kita semua. Kayaknya ke depan keluarga Tang kita. Pasti bakal beruntung dan maju pesat. Aku juga senang bisa bantu ayah dan kakak. Kali ini aku bisa balik ke keluarga Tang. Nggak cuma keberuntunganku, tapi juga keberuntungan keluarga Tang. Bagus omongannya. Hahaha. Kakak, asal kamu baik sama aku, kamu juga pasti bisa. Buang sial dan dapat keberuntungan. Ngomong-ngomong, hari ini hari keberuntungan seluruh keluarga kita. Selamat dari maut, ditambah anak keberuntungan masuk rumah. Menurutku, hari ini kita harus ajak Yu Chen ke kasino buat menang besar. Gitu aja, keluarga Tang kita. Modal buat bangkit lagi, kan udah dapet? Ayah benar. Jangan tunda lagi, berangkat sekarang. Keluarga Tang akan segera jadi yang terkaya. Kalian sedang sial, bencana terus-menerus. Keluar rumah itu sial besar. Kalau tidak mau mati, tinggal di rumah saja. Tutup mulutmu, Kak. Jangan karena iri. Kamu mengutuk mereka begitu. Bangsat, berani mengutuk kami. Mulai hari ini, Yu Chen akan gantikan kau, anak angkat ini. Untuk sembahyang leluhur Tang. Kau harus pindah dari rumah Tang. Apa-apaan ini? Siang bolong, petir dari mana? Papan nama keluarga jatuh. Jangan-jangan hari ini memang tidak baik keluar. Sudah tidak bisa ditolong. Aku tidak ikut. Kak, ikutlah dengan kami. Biar kau lihat bagaimana keberuntunganku bawa keluarga Tang kaya raya. Uang menumpuk tak habis dibelanjakan. Ayah, ibu, aku ambil mobil dulu. Baik. Sok jadi anak kedua keluarga Tang ya. Nanti ku buat kau susah. Tinggal 3 kesempatan, aku bebas. Kulihat dahimu hitam, sial meningkat. Kalau bawa mobil, bisa-bisa nyawa melayang. Makan malam hari ini. Jangan omong kosong. Kasino Cesar ini, jauhnya belasan kilometer dari rumah. Kalau tidak bawa mobil, jalan kaki? Dengan keberuntungan Yu Chen seperti ini, ke kasino pasti dapat uang dengan mudah. Harus manfaatkan kesempatan langka jadi kaya ini. Yu Chen, gas cepat. Siap. Aduh, mobil kayaknya lepas kendali. Aku tidak bisa berhenti. Hari ini hampir mati 2 kali. Tang Jingran, kau mau bunuh aku? Walaupun kau tidak mau aku kembali ke keluarga Tang. Jangan rebut setir, mau bunuh kami. Aduh, kita buat masalah besar. Kayaknya, mobil orang terkaya, keluarga Shao. Tang Jingran, cepat turun. Minta maaf pada orang terkaya. Ini maaf ya. Pak Shao tidak apa-apa? Pak Shao. Ini kakakku yang rebut setir. Sampai.
Merusak mobil Bapak. Kalau Pak Sao sampai kenapa-kenapa, kalian jual semua harta juga tidak cukup ganti. Iya. Kamu benar. Saya akan segera menyuruh anak saya meminta maaf pada Pak Sao. Cepat pergi. Maafkan saya, Pak Zhao. Wajah ini, kenapa terasa sangat familiar? Seperti pernah melihatnya di mana ya? Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah, untuk apa ada polisi? Kalian tahu tidak, kalau bukan karena di detik terakhir, mobil kalian melenceng sedikit. Pak Sao yang tua itu bisa saja. Pak Sao, Anda, jangan urusi hal kecil ini, cepat antar saya pulang. Saya masih ada hal penting yang harus dikonfirmasi. Ya. Orang terkaya memang beda, sikap dan wawasannya. Ayo pergi. Kita juga harus pergi, tamu-tamu pasti sudah tidak sabar menunggu. Seluruh keluarga Tang hampir terkubur bersamamu. Mau naik mobil? Lausan, tutup pintunya. Suruh dia jalan kaki ke kasino. Kakak, dari sini ke kasino tidak terlalu jauh kok. Anggap saja olahraga. Tinggal 2 kesempatan lagi. Kali ini, beruntung ada keberuntungan Yu Chen yang menolong kita. Melewati kesulitan. Iya, siapa yang tidak tahu, Pak Zhao si orang terkaya itu. Terkenal sulit diajak bicara dan temperamennya buruk. Kalau bukan karena Yu Chen, si pembawa keberuntungan. Seluruh keluarga kita pasti sudah celaka karena si pembawa sial itu. Ayah ibu, di depan sudah kasino, duduk yang manis ya. Ingat, dia. Kesempatan bagi keluarga Zhao saya untuk bangkit kembali telah tiba. Pak Zhao, Anda tidak apa-apa? Pak Zhao. Kepala keluarga Tang, kemampuanmu masih seperti dulu ya? Hahaha. Saudara Kingshan, sekarang keluarga Tang. Orang penting yang sebenarnya sudah kembali. Tidak hanya menyelamatkan kalian 3 kali, tapi juga memimpin keluarga Tang menang 9 kali berturut-turut, chipnya naik. Lebih dari 200 kali lipat. Keberuntungan seperti ini. Kedepannya harap banyak bimbingannya ya. Dengan kembalinya orang penting seperti ini, keluarga Tang setelah ini, sepertinya akan melesat tinggi. Hahaha. Saudara Kingshan, tidak tahu apakah putra ketiga sudah ada yang disukai? Kebetulan di rumah saya ada seorang putri. Cantik dan anggun. Ah, jangan main-main. Bisa dibicarakan, bisa dibicarakan. Hahaha. Kakak lihat kan? Keluarga Tang berkat keberuntungan saya sudah menang 9 kali berturut-turut. Sekarang dana keluarga Tang sudah cukup untuk menguasai seluruh kota Jiangcheng. Yu Chen, putaran terakhir, kamu yang bagikan kartunya. Hari ini adalah saatnya keluarga Tang mencapai puncak kota Jiangcheng. Saya ingin kamu menjadi saksi momen ini. Siap, ayah. Hah? Jika kita buka kartu ini, apakah kemenangan akan digandakan? Ternyata bukan cuma Ang Yu Chen yang menyeret keluarga Tang ke dalam masalah. Orang-orang ini juga bersekongkol satu sama lain. Sengaja membuat jebakan agar keluarga Tang terjebak masuk. Ang Kingshan, judi menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kalau kamu tidak ingin akhirnya malu banget, lebih baik kamu lihat kartumu dulu. Tidak perlu. Dengan adanya Yu Chen di sini, kita tidak mungkin mengalami masalah apapun.
Pasang lagi 30 miliar. Ya ampun, kepala keluarga Tang bahkan tidak melihat kartunya. Berani memasang taruhan sebesar itu, siapa suruh keluarga Tang mereka? Punya anak dengan keberuntungan luar biasa. Kalau saya punya keberuntungan sebesar itu, pasti saya akan mempertaruhkan seluruh harta saya. Demi wasiat kakek Tang, saya ingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Keberuntungan yang kalian dapatkan selama ini. Semua karena gelang ini yang menyingkirkan bencana untuk kalian. Kalau kalian tetap nekat mau berjudi lagi, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan keluarga Tang. Cukup! Kamu serigala tak berbalas budi yang pantas mati. Kamu datang sini tidak ngapa-ngapain, cuma menentang terus. Menurut saya, kamu cuma iri tidak mau melihat keluarga Tang kita dapat untung. Woi, Kamu anak durhaka ini, berani bicara omong kosong dan mengutuk keluarga Tang. Cepat kamu keluar dari sini. Jangan ganggu saya dapat untung. Pasang lagi 100 miliar. Dokter, apakah kakek saya benar-benar terdiagnosis kanker stadium awal? Untung saja ketemunya tepat waktu, sudah dilakukan operasi minimal invasif. Dirawat di rumah sakit 4 sampai 5 hari saja, bisa pulih dan pulang ke rumah. Nanti tinggal lebih banyak istirahat saja, kemungkinan kambuhnya tidak besar. Terima kasih dokter. Dia itu. Dia itu. Ini dia, kakek. Iya dia. Cari dia sekarang. Kakek, dia siapa? Kenapa harus cari dia? Wah. Dia adalah anak yang dipilih oleh keberuntungan. Dia juga sumber kekayaan keluarga Sao kami, menurut legenda. Ada aliran dewa duniawi yang memegang kendali keberuntungan. Setiap generasi cuma satu keturunan, dan semuanya punya wajah yang sama. Dulu, saya cuma seorang tukang beca. Kebetulan bertemu dia, dan mendapatkan sedikit jodoh yang tidak seberapa, baru bisa punya sekarang ini. Grup Sao, nomor 1 di Asia. Di dunia ini, ternyata ada orang seperti ini. Kakek Sao, toko emas yang mau kita kunjungi tadi tiba-tiba terbakar. Seluruh jalan ditutup, katanya. Banyak korban jiwa. Kalau begitu, kalau dia tidak menabrak mobil kakek mungkin. Tidak salah, inilah tuahnya. Kita hanya kebetulan bertemu dengannya, jadi terhindar dari bencana berdarah ini. Jadi, kakek, siapa sebenarnya dia? Aku ingat, waktu itu dengar keluarga Tang bilang, yang menabrak kakek Sao adalah anak muda mereka. Oh, aku juga temukan. Hari ini siang, seluruh keluarga mereka pergi berbelanja ke Kasino Caesar. Cepat, bantu aku bangun. Aku akan bawa hadiah berat, temui dia secara pribadi. Kakek, dokter bilang baru selesai operasi, butuh istirahat. Jangan turun dari tempat tidur. Aku saja, kakek. Aku suruh siapkan hadiah miliaran. Aku yang akan berkunjung menemui orang suci itu. Dua butir terakhir, mutiara penyelamat nyawa. Malah dihancurkan sendiri oleh mereka. Berkah keluarga Tang habis. Nasib buruk datang. Benar-benar hancur. keluarga kita. Dengan Yuchen si anak bertuah ini, kita pertaruhkan seluruh harta benda. Ibu, ayah, ronde ke-10 ini, aku si anak bertuah. Yang akan bagi kartu. Keluarga Tang pasti untung besar. Banggakan leluhur.
Straight, Direktur Chen. Dapat straight. Hahaha, gimana mau kalah ini? 10 detik kemudian. Keluarga Tang, bangkrut total. Omong kosong. Baik. Kalau begitu, aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu kekuatan dahsyat anak bertuah? Tiga hati. Tidak mungkin. Kok bisa 8? Hancur? Keluarga Tang hancur. Sekarang tidak hanya harapan bangkit lagi hilang. Mungkin akan jadi bahan tertawaan seluruh kota Jiang. Tidak mungkin. Tidak, jangan ambil ini. Ini semua. Modal balik namaku. Modal ayah. Kalian mau apa? Keluarga Tang sudah habis uangnya. Sudah tidak punya apa-apa. Kalian masih mau apa lagi? Aturan kasino, kalah ya terima aja. Dia mau ambil chip kemenangan gue. Gimana ini? Kenapa? Gue kan anak keberuntungan. Gimana bisa kalian menang semudah itu? Menurut gue, kalian pasti curang. Kamu bilang gue curang? Ambil golok. Gue nggak bilang. Kalian ngapain sih? Nuduh curang harus ada bukti. Jangan asal fitnah. Ikut aturan dunia bawah. Jangan. Gue salah. Gue nggak berani lagi. Gue salah. Gue nggak berani lagi. Biarkan mereka potong. Kamu kan anak keberuntungan, pasti nggak bakal kenapa-kenapa. Yu Chen, ini semua ujian dari takdir. Percaya sama ayah, tahan dulu, pasti aman-aman aja. Si tua bangka ini. Anak keberuntungan atau bukan, gue yang paling tahu. Nggak bisa. Gue nggak boleh diam aja nunggu nasib. Kakak, tolongin gue dong. Kan katanya kamu jago? Pasti ada cara kan? Iya, Jingran. Kamu tolong Yu Chen dong. Asal kamu bisa selamatin dia, Mama rela bayar apa aja. Dengar ya, Tang Jingran. Saran gue, turun langsung selamatin dia. Nanti kalau Yu Chen bawa kita jadi kaya raya, 1% pun gak bakal dikasih ke kamu. Siapa nyangka, salah sendiri. Lagian, gue sama keluarga Tang. Udah nggak ada hubungan lagi. Tang Jingran, dasar brengsek. Yu Chen kan adek kamu. Berani banget kamu nggak mau tolong. Ribut banget. Jangan kira ini pasar ya, nak. Jangan takut, sekarang minta ampun juga udah telat. Gaisan, tangkap mereka. Ayah, tolongin gue. Kan gue bilang, anak gue anak keberuntungan. Nggak mungkin kenapa-kenapa. Yu Chen, kamu pasti selamat. Semoga langit lindungi keluarga Tang. Hari ini kenapa terus-terusan ketemu masalah yang bikin mati? Aneh banget sih ini. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, kalian bakal ketemu mereka di jembatan Naihe. Cepet tutup mulut sialan lu. Nona Zhao datang.
Zhao Yuran, putri orang terkaya. Dia kok datang? Apa dia juga dengar? Kalau Yu Chen kita anak keberuntungan. Jadi sengaja datang buat lamaran? Ya. Bahkan jika kita harus kehilangan seluruh harta. Selama Yu Chen masih memegang kendali, kita masih bisa bersandar pada pohon besar, seperti keluarga Zhao. Naik jabatan dengan mudah bisa kita dapatkan. Jadi apa yang ayah katakan itu semua benar? Aku benar-benar anak pembawa keberuntungan keluarga Tang, dan sekarang nasibku akan berubah? Siapa tuan muda keluarga Tang? Akulah tuan muda keluarga Tang. Apa kamu tuli? Tidak melihat apa? Nona Zhao datang sendiri ke sini untuk menyelamatkan kita. Lepaskan tanganmu sekarang juga. Aku bisa setuju untuk menikah dengan keluarga Zhao, hanya saja aku tidak tahu, keluarga Zhao sudah menyiapkan berapa banyak hadiah untuk menemui Yu Chen? Kamu. Nona Zhao, aku hanya butuh 1 miliar. Selama Yu Chen ada di sini, menaikkannya menjadi 100 kali lipat, itu sangat mudah didapatkan. Setelah kita mendapatkan kembali uang yang seharusnya menjadi milik kita. Dengan keputusanku, Yu Chen akan menikah denganmu. Ya, Setelah keluarga Zhao mendapatkan Yu Chen dari keluargaku, yang merupakan anak pembawa keberuntungan yang akan melindungi kita. usaha keluarga Zhao pasti akan semakin lancar. Menikah? Ya. Kau kira kau datang untuk menjilatku? Kamu ini siapa? Pantas bicara soal pernikahan dengan saya? Ini, Hari ini saya datang kemari hanya untuk mencari pelaku yang menabrak kakek saya dengan mobil. Kakek saya di rumah sakit sudah sangat menderita. kakak, meskipun karena kamu merebut setir, yang membuat kakek Zhao terluka. Tapi aku bersedia menerima hukuman menggantikan muka. Tidak ada yang boleh menyakiti kakakku. Dia adalah anak pembawa keberuntungan yang disebutkan kakek. Aku ingin lihat sendiri. Bagaimana keluarga Tang memfitnah orang baik keluarga Zhao. Jangan sentuh saya jijik. Kakak, jika kamu masih memiliki sedikit rasa bersalah kepada keluarga Tang, cepat minta maaf kepada Nona Zhao. Apa kamu mau menyeret juga ayah dan ibu yang membesarkanmu? Kamu selalu bilang keluarga Tang akan mengalami bencana besar. Menurutku, semua nasib buruk ini dibawa olehmu, kamu pembawa sial. Serigala tak tahu terima kasih yang hanya menyeret kita semua. Dulu aku tidak seharusnya setuju dengan kakek untuk mengadopsimu. Tang Jingran, Jika kamu laki-laki, bertanggung jawablah atas apa yang kamu lakukan. Keluarga Zhao sangat bermurah hati. mereka tidak akan menghukum mahasiswa sepertimu. Janjiku kepada kakek sudah aku penuhi. Jadi, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Tang kalian. Sebaliknya kalian. Saya beri nasihat baik kepada kalian, jika tidak ingin mati lebih memalukan. Cepat-cepat mengakui kesalahanmu sejak dini. Mengaku salah? Kau yang menyinggung orang terkaya, apa hubungannya itu dengan kami? Apa hubungannya dengan kami? Kamu jangan berdalih lagi. Cepat pergi ke keluarga Zhao untuk meminta maaf dengan tulus. Sekelompok orang bodoh. Ada apa lagi ini? Berhenti. Hanya bicara besar tapi tidak ada aksi sama sekali, tidak ada apa-apa yang terjadi. Ini yang kamu katakan bahwa ajal sudah menjelang? Menurutku, yang kena bencana malah mulut sialmu itu. Iya, kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Jangan-jangan tuan muda kedua keluarga Tang membohongi kita? Seharusnya tidak kan. Tadi tuan muda kedua Tang juga menghitung bahwa keluarga Tang pasti akan kalah. Bukan tidak ada pembalasan. Waktunya belum tiba. Hari-hari indah mereka. Tinggal 10 detik lagi. Tang Jingran, orang tua membesarkanmu selama 10 tahun, bagaimana kamu bisa sekejam ini? Tang Jingran, kamu tidak punya hati. Baiklah, pembalasan. Saya justru ingin lihat, di mana pembalasan yang kamu katakan itu. Tang Jingran, 10 detik sudah habis. Apalagi yang mau kamu katakan? Apa yang terjadi ini? Saya berdiri di sini sekarang, kalau kamu punya kemampuan. Biarkan nasib buruk datang kepadaku. Yinghi. Rambutmu. Pergi, nyalakan lampu. Baik, Nona.
Reinkarnasi nasib buruk. Mencabut 30 tahun umur kalian. Mulai sekarang, rambutmu akan penuh uban. Ayah, ibu, kakak, kalian. Wajahku, Apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Dia benar-benar anak keberuntungan. Dia adalah pahlawan keluarga Zhao kami. Dia adalah anak yang diberikan keberuntungan oleh takdir. Dia juga merupakan sumber kekayaan keluarga Zhao kami. Kakek pernah berkata, dulu dengan bantuan pahlawan itu, hanya dalam 1 bulan. Kami menjadi orang terkaya di Jiangcheng, tahun selanjutnya menjadi orang terkaya nasional. Tahun ketiga, masuk ke 20 besar daftar orang terkaya Forbes. Namun setelah pahlawan itu pergi, keluarga Zhao melemah. Bahkan orang tua saya juga meninggal dalam kecelakaan pesawat. Kakek menggunakan segala cara hanya untuk mempertahankan bisnis ini. Dengan keberuntungan sebesar ini, dia pasti keturunan dari pahlawan keluarga Zhao kami. semua yang dikatakan Jingran adalah benar. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia selalu melindungi keluarga Tang dengan caranya sendiri. Sekarang ayah memecahkan tasbih. Bencana berdarah itu menjadi kenyataan. Wajahku, kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Tang Jingran, apa yang kau lakukan pada kami? Batalkan sekarang. Kau masih mau pulang ke keluarga Tangga. Jingran, aku nggak percaya. Kalau keluarga Tang tanpa kau, bakal hancur dan kena musibah. Betul. Benar, bilang diri anak keberuntungan, tapi kan masih dikejar Zhao. Buat dimintai pertanggungjawaban, kan, Nona Zhao. Zhao Yuran, berani-beraninya kau. Nona Zhao, si binatang. Keluarga Tangku, Aku lewat. Aku. Jangan kira karena kau cantik. Aku nggak berani mukul kau. Grup Zhao dengan emas puluhan ribu, 10 perkebunan, dan 51% saham Zhao. Menyambut kembali penyelamat Zhao. penyelamat Zhao. Nona Zhao, salah orang kali. Tang Jingran, dia cuma anak yatim yang diselamatkan. Kakek buyutku dulu di luar. Mana mungkin dia ada hubungan dengan keluarga Zhao? Ku dengar Zhao awalnya sederhana. Berkat satu orang baru sampai sekarang, tapi orang itu hilang. Zhao cari selama 18 tahun, sumbang banyak amal. Sayangnya nggak ada kabar lagi. Nona Zhao yakin banget. Mungkinkah warisan ayah ke anak? Tuan Tang adalah keturunan orang itu. 18 tahun. Jingran hari ini kan juga baru 18 tahun. Jadi dia dan Zhao punya hubungan sedalam itu. Enggak, Nona Zhao. Kau pasti salah. Dialah yang nabrak Tuan, bikin Tuan cedera. Mana mungkin dia penyelamat Zhao? Berkat Jingran nabrak kakekku. Kakekku periksa ke rumah sakit, baru ketahui kanker stadium akhir. Kalau terlambat 10,5 bulan, dokter mungkin udah nggak bisa berbuat apa-apa. Apa? Kecelakaan malah jadi berkah. Sepertinya keluarga Zhao benar-benar menemukan orang penting. Karena keluarga Tang tidak bisa melihat bakatmu. Lebih baik ikut aku ke keluarga Zhao. Kami akan memberimu perlakuan dan penghormatan tertinggi. Semua keinginanmu akan kami penuhi. Apakah dia benar-benar keturunan orang yang pernah menolong keluarga Zhao? Berkah keluarga Zhao masih berlanjut sampai sekarang. Anak buangan keluarga Tang di keluarga Zhao bisa mengalami perubahan hidup dan mati. Di kehidupan sebelumnya, untuk membalas budi kakek Tang yang menyelamatkan nyawaku. Aku mengorbankan segalanya, tapi akhirnya mati tragis. Sekarang hidup kembali, sudah waktunya ke keluarga Zhao. Mencari tahu misteri asal-usulku. Aku 2 tahun lebih tua darimu. Aku panggil kamu adik saja. Ayo adik, maukah kamu ikut aku ke keluarga Zhao? Selamat datang kembali, putra keberuntungan keluarga Zhao. Hubunganku dengan keluarga Tang sudah putus, tidak ada lagi ikatan. Aku ikut kamu ke keluarga Zhao. Adik Jingran, aku bawa kamu pulang. Dia benar-benar orang yang keluarga Zhao cari selama 18 tahun. Orang yang pernah menolong mereka. Keluarga Tang dapat biji wijen tapi kehilangan semangka. Sekarang dewa kekayaan malah kalian usir. Kalau dulu bisa menahannya dengan sedikit budi dari keluarga Zhao. Keluarga Tang sudah lama jadi kaya raya. Apakah yang dikatakan Tang Jingran semuanya benar? Keluarga Tang benar-benar akan mengalami 3 musibah. Sial banget. Cepat usir mereka bertiga. Jangan kotori kasinoku. Pergi. Skill tukang cukurnya bagus banget. Lihat rambut hitam yang dicat ini.
Seperti alami banget. Putra keberuntungan apa? Tang Jingran itu bintang sial. Walaupun leluhurnya benar-benar pernah menolong keluarga Shao, dengan nasib sial yang selalu menyertainya. Dalam setahun, keluarga Shao pasti hancur. Betul, karena Tang Jingran. Kita sial begitu lama, di keluarga Zhao mereka juga akan sial. Kalau dia mau kembali, kita pasti tidak terima. Tapi, bagaimana kalau yang dikatakan Jingran semuanya benar? Bagaimana nanti? Benar atau tidak apa? Tang Jingran, kalau benar seperti kata keluarga Zhao, dia putra keberuntungan. Maka keluarga Tang kita 10 tahun ini sudah lama jadi nomor 1 di Asia, bahkan orang terkaya di dunia. Iya, keberuntungan keluarga Tang. Baru membaik setelah Yu Chen kembali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Tapi Lin, Yu Chen adalah adik kandungmu. Kalau bukan karena dia, kita sudah mati berkali-kali. Jangan sampai tertipu olehnya. Apa katamu? Jingran, mulai sekarang. Ini adalah rumah keduamu. Kalau ada permintaan apapun, langsung bilang saja, pasti akan kupenuhi. Terima kasih. Selama aku ada, keluarga Shao tidak akan mengalami kejadian tak terduga. Naga tersembunyi masuk jurang, naga sejati kembali ke laut. Apakah dia benar-benar anak keberuntungan yang diberkati langit? Kamu istirahat dulu di sini, aku akan siapkan beberapa hal. Nona, kami sudah periksa. 10 tahun ini. Keluarga Tang memang sering mendapat musibah kecil, tapi setiap kali bisa selamat dari bahaya. Perkembangan keseluruhannya sangat pesat. Menurutmu, apakah ini berkat tuan muda itu? Siapa yang tahu? Setidaknya sejauh ini, sangat mungkin. Ada hal yang sebaiknya kukatakan. Masalah transfer saham ini terlalu besar dampaknya. Dewan direksi mungkin tidak setuju. Apalagi, identitasnya belum terbukti. Memberikan keuntungan sebesar ini secara gegabah, mungkin. Kakek bilang, kita harus memperlakukannya dengan tata krama tertinggi. Aku yakin, anggota Dewan Direksi akan mengerti. Tapi, Kalau mereka tidak mau dengan baik, aku dan kakek akan buat mereka dengan baik. Soal identitasnya, aku yakin dia adalah keturunan orang yang berjasa bagi keluarga Zhao, yang juga bisa mewarisi keberuntungan besar sebagai anak keberuntungan. tapi kalau salah, Kakek bilang, anak keberuntungan pernah membawa banyak keberuntungan bagi keluarga Zhao. Benar atau tidak, segera ketahuan. Halo, Nona Besar. prosedur persetujuan proyek kawasan pengembangan Binhai sudah semua disetujui. Bisa mulai dikerjakan. Proposal ini ditunda hampir setengah tahun. Dia baru pulang kurang dari 10 menit. Sudah disetujui? Dia benar-benar anak keberuntungan. Di kartu ini ada 10 juta. Ini uang saku bulananmu. Lumayan menarik. Putri keluarga Zhao ini terlihat dingin. Ternyata cukup paham. Selain itu, sudah kuperintahkan. Mulai sekarang, selama kamu masih di keluarga Zhao pasti akan menggunakan tata krama tertinggi. Untuk menjamumu, tehnya hanya bisa Wui Mountain Wufu Da Hong Pao. Untuk pakaian, Savilero, Skabal, atau Zekna. astaga, dulu kakek yang melayani. Kepala negara saja mendapat perlakuan seperti ini, nasib anak ini sangat beruntung. Untuk parfum sehari-hari, di rumah kami hanya ada gur lain. Eau de Cologne Imperiale, seharusnya cukup untukmu. Bagaimana dengan yang aku minta? Ini mutiara emas kayu cendana ungu, intinya adalah kayu cendana ungu tua yang dihargai dari bengkel istana dinasti Qing. Bahan kayu cendana ungu tua yang dikumpulkan. Menurut penjelasan online, 1 untuk istana terlarang, 1 untukku. Keluarga Zhao memiliki usaha besar, pasti akumulasi karma. Lebih banyak dari keluarga Tang, untungnya Pak Zhao bertahun-tahun berbuat baik. Mengumpulkan banyak pahala, dengan mutiara ini. Aku bisa melakukan ritual untuk melindungi keluarga Zhao sepenuhnya. Halo, bukannya katanya sekarang, kalau tidak ada urusan. Jangan terlalu. Nona, lebih baik bawa orang dan cepat ke rumah sakit. Penyakit kakekmu sepertinya salah diagnosis. Salah diagnosis apa?
Bukannya sebelumnya dikatakan, kanker stadium awal? CT scan sudah aku lihat. Kenapa tiba-tiba jadi salah diagnosis? Apakah hanya dengan memperlakukannya dengan baik, kekuatan keberuntungannya bisa membalas keluarga Zhao? Sesederhana itu? Kamu bilang apa? Pak MA, akhirnya kamu berubah pikiran. Sudah lama aku bilang, sumber barang keluarga Tang di Jiangcheng itu yang terbaik. Benar, tapi kamu harus cepat. Ini pesanan besar 1 miliar. Banyak orang sedang menunggu dengan mata melotot. Baik, Pak MA tunggu aku segera sampai. Aduh, sudah aku bilang. Yuchen adalah anak keberuntungan sejati. Keluarga Tang kami yang sebenarnya. Lihat Tang Jingran, baru saja pergi. Kami langsung dapat keberuntungan, pesanan 1 miliar. Asal bisa dapatkan, lalu suruh Yuchen ke kasino. Kita semua bisa balik modal. Benar, dengan aku di sini, keluarga Tang pasti tidak akan runtuh. Sedangkan Tang Jingran, si pembawa sial itu, dari dulu seharusnya angkat kaki dan pergi. Yuchen, ibu berterima kasih atas nama keluarga Tang. Kalau bukan karena kamu, aku masih dibutakan oleh anak itu. Mana bisa hidup enak seperti sekarang? Iya juga. Selama Tang Jingran ada bertahun-tahun ini, kita bekerja selalu ada masalah. Kapan pernah lancar? Kalau bukan karena leluhur dengan sepenuh hati melindungi, mungkin sudah dihancurkan oleh si brengsek itu. Terbebani. Mana bisa menunggu Yuchen kembali? Ayah, ibu, sekarang aku sudah pulang. Dengan keberuntunganku, keluarga Tang pasti bangkit. Menjadi keluarga terpandang. Bagus, pantas jadi keturunan Tang. Anak kandung memang lebih baik, tidak seperti orang itu. Hari ini membuat kita dipermalukan. Sudahlah, Pak MA masih menunggu kita. Yuchen, ayah duluan ya. Gawat, Nona, ada masalah besar. Jalan Singe, tanahnya ambles. 15 mobil tertimbun, tak ada yang selamat. Bukankah ini tempat kecelakaan kita hari ini? Kalau bukan karena Jingran menyentak setir sedikit, hanya tergores. Kita masih menunggu asuransi di sana. Mungkin juga mati di situ. Apa? Jalan Sinye ambles, 15 mobil tertimbun. Tak ada yang selamat. Kalau bukan karena Tang Jingran menyentak setir, kita semua sudah mati. Sebelum berangkat hari ini, Jingran sudah menasihati kita. Jangan bawa mobil, tapi kita tidak percaya. Hampir seluruh keluarga tewas. Mungkinkah dia berkata benar? Dia selalu melindungi kita. Melindungi keluarga Tang. Kakak, dia kasih kamu apa sih, sampai kamu begitu membelanya? Tapi semua yang dia katakan jadi kenyataan. Mobil lepas kendali, judi rugi, bahkan langit pun mendukungnya. Bagaimana kalau kita cari dia kembali? Kalau tidak, Kakak, kamu terlalu khawatir sampai tidak logis. Apa kata beritanya? Jalan Singe, pipa air tua meledak. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Benar, kurasa ini rencananya bersama media. Dia ingin menakuti kita. Mendapatkan kepercayaanmu dan orang tua untuk mengusirku dari keluarga Tang. Usaha keluarga Tang selama beberapa generasi. Mana mungkin hancur karena beberapa kata darinya. Tang Jingran baru saja pergi. Kami langsung dapat order besar 100 juta. Siapa yang benar? Lin, kamu masih belum paham? Sudah. Aku juga harus pergi. Keluarga Tang akhirnya beruntung. Si pembawa sial sudah pergi. Kedepannya pasti sukses terus. Cepat dapatkan order, tebus semuanya. Bersulang. Ibu, Bencana berdarah. salahnya si brengsek itu. Pergi saja masih bikin susah, malah bawa sial. Jangan-jangan karena Jingran pergi. Keberuntungan keluarga Tang hilang, makanya kita. Lin, Yuchen itu adik kandungmu, si pembawa sial itu.
Tinggal 10 tahun di rumah kita, kapan dia? Pernah nurut sekali? Kalau dia anak keberuntungan. Aku ini apa? Keluarga ini bahkan tidak mau menerimaku? Kakak bukan maksud begitu. Lin, sampai sekarang, kamu masih bela si pembawa sial itu. Benar. Tang Jingran itu cuma parasit yang menghisap darah keluarga Tang 10 tahun, baru dia pergi, keberuntunganku. Bawa keluarga Tang lebih sukses. Iya, dia pergi itu bagus, Ibu. Biarkan saja, kita fokus tanda kontrak. Lihat Zhao Group terima dia. Bisa tahan berapa hari? Salah diagnosa. Baik, aku segera ke sana. Oh, barang-barangmu sudah kusiapkan. Semua ditaruh di kamar, butuh apa lagi? Hubungi aku kapan saja. Adik Jingran. Kamu kenapa? Hari ini kamu jangan keluar, aku temani. Rumah sakit itu milik keluarga kami. Seharusnya aman kan? Apa kamu? Dari kecil selalu sial? Kamu tahu dari mana? Selama ini kamu kerja keras untuk keluarga Zhao. Menanggung banyak karma, sekarang mungkin hadapi bencana maut. Tenang, ada aku. Semua bencana ku tanggung untukmu. Bawa aku ke kuil keluarga Zhao. Setelah upacara selesai, semua malapetaka akan kutumpas dengan tanganku sendiri. Hang. Ramalan. Mulai. Meneteskan darah. Qian Yuan Heng Li Shen, Kun Ho Zai Wuling, energi keberuntungan ku kendalikan. Keberuntungan keluarga Zhao mengental. Upacara berhasil. Ini. Aku merasa seluruh tubuhku lebih ringan. Apakah ini rasanya beruntung? Energi keberuntungan keluarga Zhao telah terhubung denganku. Tapi karma kematianmu terlalu berat. Di saat kritis, masih perlu bantuanku. Ayo pergi. Baik. Sebentar lagi pernikahanku dengan Yuran. Kenapa nona muda kalian tidak terlihat seharian? Bahkan teleponnya tidak diangkat. Beberapa hari ini, Nona muda sibuk dengan urusan besar keluarga. Sampai kakinya tidak menapak tanah. Apa yang lebih penting dari pernikahan kita? Ini, Siapa dia? Dari mana asalnya? Nona muda bilang, orang itu adalah keturunan penyelamat keluarga Zhao. Hilang selama 10 tahun, baru-baru ini ditemukan kembali oleh kakek. Keturunan penyelamat keluarga Zhao, hilang 10 tahun, sekarang ditemukan. Hah, kebetulan sekali. Ya, Nona muda akhir-akhir ini sibuk mengurus urusan penyelamat. Dari depan ke belakang, Oh, dia. Apa yang dilakukannya untuknya? Nona muda menempatkan penyelamat di kamar nomor 1 kelas langit. Semua pengeluaran menggunakan yang terbaik, dan katanya, kakek akan memberikan setengah saham keluarga Zhao semuanya kepadanya. Sebagai hadiah, Apa? Kamar nomor 1 kelas langit? Setengah saham? Kamar itu, aku saja belum pernah tinggal. Apa haknya? Identitasnya sudah diperiksa? Jangan-jangan lagi-lagi penipu yang berpura-pura. Bu, tenang saja, dengan aku si anak keberuntungan di sini. Pesanan senilai 1 miliar ini pasti bisa didapat. Benar. Dengan Yu Chen di sini, kali ini, pasti tidak akan ada kesalahan lagi. keluarga Tang kami, kehilangan si pembawa sial, tapi mendapat anak keberuntungan sejati. Menurutku, kita tidak jauh dari orang terkaya. Hahaha. Mungkinkah Jingran membohongi kami semua? Yu Chen lah anak keberuntungan. Usir dia dari rumah. Kita benar-benar tidak hanya tidak akan mendapat hukuman. Akankah ini menjadi berkah dari bencana dan membuatmu naik jabatan dengan cepat? Sepertinya tidak ada bahaya apapun. Apakah benar-benar akan terjadi sesuatu buruk?
Di depan sepertinya itu mobil Putri Zhao. HMPH. Bukankah Sayuran sudah mengambil pembawa sial itu? Pergi, selanjutnya mereka yang akan mengalami nasib buruk. Berani membawa pembawa sial seperti itu pulang ke rumah. Saya khawatir mereka juga harus menderita seperti kita sebelumnya. Jangan takut. Ada saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Begitu banyak baja tulangan. Ternyata tidak satu pun yang menusuk kita. Sudah saya katakan. Karena kamu menerima saya masuk ke keluarga Zhao, bencana MU. Mulai sekarang saya yang akan menahannya untukmu. Adik Jingran. Syukurlah ada kamu di sini. Aduh, Tolong. Cepat datang orang tolong. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? sepertinya. Yang di depan, truk itu berjalan berlawanan arah, jadi kecelakaan ini terjadi. Ah, lihat mobil di depan itu. Mereka lebih dekat, dan baja tulangan itu. Sebagian besar sudah menusuk masuk ke mobil mereka. Berkat ada Yu Chen di sini. Kalau tidak, kita mungkin sudah tidak bernyawa sekarang. Syukurlah kita punya Yu Chen. Saya jadi tidak terluka di bagian vital. Tapi mereka pasti tidak seberuntung kita. Siapa suruh Putri Zhao yang besar tidak percaya hal-hal gaib? Masih mau membawa Tang Jingran pulang? Lihat kan. Dapat balasan kan? Tidak, Jingran masih di mobil itu. Aku harus menyelamatkan Jingran. Tunggu sebentar. Tang Jingran itu penuh dengan nasib buruk. Putri Zhao mau menerima dia kembali dan berhubungan dengan dia. Barulah kecelakaan ini terjadi, kita sudah susah payah mengusir gunung besar ini pergi. Kalau berhubungan lagi dengan dia, kita akan mendapat nasib buruk lagi. Tapi, Kak, tidak ada tapinya. Lihatlah ayah dan ibu kita. aduh, Apakah kamu mau melihat mereka menderita sampai mati dengan mata kepala sendiri? hanya ada beberapa dari kita di sini. Jika Jingran terluka parah, kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Kakak, jangan ragu lagi. Tang Jingran itu pembawa sial. Jika kamu masih mau urus dia, kita semua bahkan tidak akan selamat sampai ke rumah sakit. Ayo cepat pergi. Bukankah dia bilang dia anak keberuntungan? Tuhan pun memberinya berkah, dia pasti tidak akan mati. Ayo pergi, jika tidak segera pergi. Ibumu akan mati kesakitan. Tang Linlin. Apakah keluarga yang cuma anak beruang lebih berharga daripada seluruh keluarga kita? Yang digabungkan, apakah kamu benar-benar anak kandung ayah dan ibu atau tidak? Baiklah, aku akan antar kalian ke rumah sakit dulu. Mobil sudah tertusuk seperti landa, tapi mereka tidak apa-apa sama sekali. Apakah dia benar-benar anak keberuntungan, dan akulah yang pembawa bencana? Adik Jingran. Beruntung sekali ada aku. Kalau tidak, hari ini aku pasti. Begitu banyak baja tulangan. Sudah menusuk mobil jadi seperti landa. Kita bahkan tidak apa-apa sama sekali, ini terlalu ajaib. Adik Jingran. Kamu memang benar anak keberuntungan, kalau bukan karena kamu. Aku tidak bisa selamat dari maut hari ini. Kamu sudah begitu baik padaku, semua ini memang pantas kamu dapatkan. Ah, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dariku. Aku agak lelah, antar aku pulang dulu ya. Baik, aku akan antar kamu pulang. Orang yang tadi, sepertinya itu Tang Jingran. Apakah dia benar-benar anak keberuntungan? Kecelakaan mobil separah itu bisa selamat tanpa luka, tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai keluarga Tang tahu, kalau tidak mereka pasti akan mengambilnya kembali. Keluarga Tang ini hanya boleh milikku seorang. Halo, Bos Tang, kenapa kamu belum datang?
Tuan Emma sudah mulai cemas menunggu. Ada sedikit kecelakaan, tapi tidak apa-apa. Kamu tenangkan Tuan Emma dulu. Aku akan segera sampai. Ayah, kamu sudah terluka separah ini. Masih mau pergi tanda tangani kontrak? Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu kecelakaan lagi? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, setidaknya kita lebih baik daripada putri keluarga Sao. Bukan begitu? Yuchen, lindungi ayah, semoga bisa menandatangani kontrak besar dengan selamat. Tunggu aku pulang. Aku akan belikan kalian masing-masing hadiah yang besar. Hahaha. Kalau dia, Tang Jingran, benar-benar anak keberuntungan, maka aku adalah bintang sial itu. Apakah dia tidak akan pernah kembali setelah pergi ini? Ini adalah barang-barang yang disiapkan para pelayan dengan cepat. Lihatlah apa lagi yang kamu butuhkan. Sebutkan saja. Memang pantas keluarga Zhao. Kaya dan kuat, benar-benar luar biasa. Bahkan obat umur yang disiapkan adalah Evian dan air Paris edisi koleksi. Mangkuk makan yang digunakan adalah porselen es bunga berkualitas tinggi. Satu saja sulit dicari di dunia, keluarga Sao ini benar-benar ingin menjadikannya. Dijadikan leluhur untuk disembah. Pak Sao, grup buah dari negara indah. Datang mencari kita untuk kerjasama. Tuan Tang Emusen sudah. Di pesawat langsung, diperkirakan mendarat pukul 20.10 malam. Grup buah. Itu adalah perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Tidak pernah bekerja sama dengan kita. Adik Jingran baru saja pulang. Sudah ada bisnis sebesar ini yang datang. Baik, aku tahu. Adik Jingran, aku harus kembali ke kantor dulu. Ya, pergilah. Semua orang dengarkan, keluarga Zhao mulai hari ini. Semua menghormati Jingran, mengikuti keinginannya. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Yuran, gaun pengantinmu. Pernikahan kita, kamu putuskan sendiri saja. Apa sih daya tariknya? Bisa membuat Yuran tergila-gila seperti ini. Keluarga Zhao 10 tahun lalu untuk membangun gedung ini. Menggali putus naga keberuntungan. Menyebabkan aliran keberuntungan tersumbat, jadi dulu dewa keberuntungan. Baru pergi, meskipun setelahnya banyak melakukan perbuatan baik. Tapi kerugian terlalu besar, tidak banyak membantu. Ini yang membuat semakin sial. Karena kudakan keluarga Zhao, pertama-tama untuk keluarga Zhao, bersihkan ini. Kekotoran yang bergulir-gulir. Kamu. Bantu aku siapkan tungku dupa dan kertas jimat, aku akan buka altar dan berdoa. Kamu ini memerintah aku? Kamu baru masuk 1 hari, jangan sok jadi tuan di keluarga Sao. Aku akan siapkan semua barang-barangmu yang aneh-aneh itu. Kakak Yuran bilang, semua harus patuh padaku. Dengar perintahku. Siapkan perlengkapan untukku. Aku akan buka altar untuk keluarga Zhao. Membersihkan semua sial yang menimpa mereka. Tuan Tang, ini tunangan kakak sulung kami. Aku akan siapkan yang kamu minta. Tunggu. Jalan nasib itu abstrak. Cara ini terlalu keras. Sial keluarga Zhao bisa balik menyerang. Harus ada persiapan. Ada perintah lain, Tuan Tang? Siapkan 1 kilo gaharu kualitas terbaik dan air kemiri. Altar kayu hitam, kayu persik untuk pedang. Harus kayu tersambar petir 30 tahun. Dan aku mau 50 paku emas murni untuk paku naga bumi. Kumpulkan rezeki untuk keluarga Zhao. Baik. Ada orang yang sok kuasa. Tak tahu malu. Gaharu kualitas terbaik, 1 gram 30.000. 1 kilo 3 miliar. Paku emas murni. Dipakai buat paku? Maksudmu apa? Orang sepertimu banyak kulihat. Sok-sokan. Aku keturunan penyelamat Sao, bisa kuasai keluarga Sao. Kendalikan harta miliaran. Ku beritahu. Belut di selokan tetap belut. Bungkus sebaik apapun. Takkan jadi asli. Tuan Bowen, Tuan Tang dibawa pulang. Langsung oleh kakak sulung. Diakui Tuan sebagai penyelamat. Jangan kurang ajar. Mereka bilang ya iya? Bertahun-tahun banyak yang sok. Penyelamat Sao. Orang ini. Latar belakang belum jelas, sudah boros uang. Menurutku penipu tulen. Tak perlu jelaskan padamu. Siapkan saja. Baik. Berdiri. Keluarga Sao, kapan diperintah orang luar? Tuan Bowen.
Ini perintah kakak sulung. Sao Yuran salah pilih orang. Kalian sebagai bawahan juga tak tahu? Ini bukan penyelamat, ini jelas-jelas mendatangkan dewa. Kalian, Keluarga Sao sedang dalam bahaya besar. Hanya jika aku yang mengambil alih keluarga Sao, kita bisa mengubah bahaya menjadi selamat. bicaranya benar-benar besar sekali. Tapi menurutku, kamu ini ada sedikit penampilan pria cantik. Kamu bukan Sao Yuran kan? Pria simpanan yang dia datangkan dengan kedok sebagai penyelamat? Kamu adalah tunangan kakak Yurannya. Sudah terlambat mau cari hubungan, penipu sepertimu. Masih berani mau mendekati Yuran? Saran aku, lebih baik kamu buang niat itu dari sekarang. Bicaranya sangat sombong. Seorang pria rasa irinya lebih besar daripada wanita. Orang sepertimu tidak pantas menjadi tunangan kakak Yuran. Kamu kira kamu siapa? Berani mengatur-atur urusanku? Baguslah, hari ini aku akan biar kamu lihat, di keluarga ini. Siapa sebenarnya orang yang paling tidak boleh kamu ganggu? Aduh, semua ini karena Tanjing Ransi. Anak durhaka itu. Masalah yang dia buat, malah menyeret aku juga. Bu, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu tentang Jingran? Ini bukan salahnya. Apakah kamu mau bilang ini cuma aku yang nasib buruk sendiri? Keluarga pasien tempat tidur nomor 21, ikut saya keluar sebentar. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Dokter, bagaimana sebenarnya kondisi tubuh saya? Apa saja bilang langsung saja. Semua hasil pemeriksaanmu menunjukkan kesimpulan yang sama. Kanker otak stadium akhir. Waktumu tidak banyak lagi. Kanker otak. Stadium akhir. Ini. Ini bagaimana bisa terjadi? Dokter, apakah kamu salah diagnosa? Di waktu terakhir ini, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Tidak perlu pantang makan apapun. Cuma minum obat pereda nyeri tepat waktu saja. Ada kabar buruk Direktur Su. Grup Li menemukan bahwa kami tidak memiliki izin operasional. Mereka membatalkan kontrak secara sepihak. Dan juga meminta kami membayar denda setidaknya 30 juta rupiah. Di mana kita bisa dapatkan 30 juta sekarang? Ada kabar buruk Nona. Gedung yang kita bangun runtuh di tengah proses pembangunan. Setidaknya puluhan orang meninggal. Polisi sudah mengajukan gugatan kita dan memberikan proyek kami tanpa batas waktu. Keluarga korban meminta ganti rugi 100 juta rupiah. Bencana memang datang bertubi-tubi. Keluarga Tang kami. Sial banget. Tanjingran itu pembawa sial. Dia sudah kita usir keluar dari keluarga Tang kan? Kenapa gedung yang baik-baik saja bisa runtuh sih? Jingran pernah bilang dia selalu menggunakan manik-manik keberuntungan untuk melindungi keluarga Tang. Sekarang ayah sudah menghancurkan manik-manik itu. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Dia tidak bohong sama kita? Tidak. Ini cuma kebetulan. Oh iya. Bukannya ayah mau negosiasi proyek 1 miliar itu ya? Bagaimana mungkin Tanjingran itu adalah anak keberuntungan? Bu, Kak, percayalah sama aku. Tidak. Jangan-jangan ini kabar buruk lagi ya? Tidak mungkin, biar aku yang lihat. Nyonya, Tuan emang memaksa Tuan untuk memeriksa gedung. Baru yang kita bangun, ternyata gedungnya runtuh. Mereka semua terkubur di bawah, tidak tahu hidup atau mati. Astaga, sial banget, sial banget. Keluarga Tang sudah benar-benar hancur. Selama bertahun-tahun ini, kita benar-benar salah besar. Selama bertahun-tahun ini, Jingran selalu melindungi keluarga Tang. Begitu dia pergi, bencana besar menimpa keluarga Tang. Tidak bisa dibiarkan, aku harus menjemput Jingran kembali. Tidak bisa. Bukan itu. Kenapa kamu selalu melarang kita? Apa yang kamu cari? Bu, semua ini cuma kebetulan. Akulah anak keberuntungan yang membawa keberuntungan untuk keluarga Tang kita, kalian. Kalian tidak percaya lagi sama aku? Benar salahnya apa sih? Lagi pula kita coba ajakan. Kalau memang Jingran itu anak keberuntungan, bukannya kita malah memberikan masa depan cerah kita ke orang lain? Benar? Kita harus menjemput dia kembali,
Demi keluarga Tang. Demi ayah kalian. Tanpa peduli harga apapun yang harus dibayar. Ini manik-manik yang aku pakai sejak kecil. Ibuku bilang, ini bisa menjaga aku tetap aman dan sehat. Kenapa tiba-tiba lepas kok? Sudah aku katakan. Keluarga Zhao akan mengalami bencana besar. Hanya aku sebagai anak keberuntungan yang bisa menyelamatkan keadaan. Kamu lebih baik bersikap hormat padaku. Lucu sekali. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, manik-manikku langsung lepas. Menurutku kamu jelas adalah pembawa sial yang dikirim oleh musuh kita. Ingin menghancurkan Tuan Bowen dari keluarga Zhao sepenuhnya. Ini dibawa pulang sendiri oleh Nona Besar. Dia adalah penyelamat keluarga Zhao. Penyelamat. Buktinya mana? Mana ada orang yang makan gratis tanpa bukti? Dibawa ke rumah. Aku sarankan kamu segera pergi. Kalau aku temukan kelemahanmu, aku akan buat kamu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Lihat apa? Teh dahong pao induk ini tidak pantas kamu minum. Porselen biru es ini juga tidak pantas kamu pakai. Keluarga Zhao tidak menyambut penipu. Setelah aku pergi, nasib buruk keluarga Zhao tidak bisa ditahan lagi. Kamu tunggu saja. Mengurus jenazah keluarga Zhao. Kamu siapa? Bilang garis keturunan Zhao pasti musnah. Kamu tahu peringkat keluarga Zhao di Forbes berapa? Kampungan. Hubunganmu dengan keluarga Zhao terlalu dalam, kamu yang pertama kena. Di mataku. Kamu sama seperti orang mati. Jangan mau dihormati malah tidak terima. Penjaga. Buang pria ini keluar. Tuan Bowen, jangan. Perkataanku tidak didengar lagi. Ya. Tuan Bowen, sayang, kamu diam. Kalian tidak berani sentuh dia, aku berani. Kamu berani pukul aku. Kalau kamu cari mati, aku kabulkan. Keluarga Zhao ini, lebih baik tidak tinggal. Cepat pergi. Setelah aku pergi. Bahkan kalau kamu sujud 9 kali, aku tidak akan kembali. Hati-hati. Tuan Tang. Tuan Bowen. Ini penyelamat keluarga Zhao, kamu usir dia. Bagaimana aku jelaskan ke Nona Besar? Aku orang tua ini, kali ini mempertaruhkan nyawa. Juga harus tahan Tuan Tang. Siapa yang berani? Tampaknya hubungan kekeluargaanku dangkal, baik kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Tidak bisa tinggal di samping orang-orang biasa ini. Lebih baik kembali ke gunung, lurus 10 tahun, tidak tahu kuil. Bagaimana keadaannya? Hari ini siapapun tidak boleh cari dia. Aku tidak percaya, tanpa dia, apakah keluarga Zhao benar-benar akan hancur? Tuan Tang, Anda tidak boleh pergi. Kalau Anda pergi, bagaimana dengan keluarga Zhao? Suruh dia pergi. Aku tidak percaya, usaha keluarga Zhao selama ratusan tahun bisa runtuh hanya karena satu kalimat darinya. Tuan Bowen. Ini, bagaimana tiba-tiba ada petir? Keterikatanmu dengan keluarga Zhao terlalu dalam, kamu yang pertama kena. Di mataku, kamu sama seperti orang mati. Mungkinkah? Benar, seperti yang dikatakan Tuan Tang. Keluargaku akan mengalami bencana besar? Seseorang, cepat panggil bantuan. Telepon 120. Jingran? Kakak Jingran tahu salahnya. Kakak seharusnya tidak meragukanmu, membuatmu menderita. Jingran? Kasihanilah kami, ikut kakak kembali ke keluarga Tang. Jingran? Apakah kakak harus bersujud di hadapanmu? Baru kamu mau memaafkan kakak? Jingran, ayah sekarang hidup mati tidak jelas. Ibu juga terkena kanker. Kalau kamu benar-benar anak keberuntungan, cepatlah kembali ke keluarga Tang. Tolonglah kami. Kami tahu salah. Jingran? Hei, Pak Kepala Rumah Tangga ini.
Ada apa yang terjadi? Tuan Bowen baru saja mengusir Tuan Tang. Langsung disambar petir. Petir di tempat datar, benar-benar aneh. Petir di tempat datar, tepat mengenai orang yang tidak baik padanya. Dia benar-benar anak keberuntungan. Tidak boleh, harus cari dia kembali. Tunangan Zhao Yuran, tidak menghormati Jingran. Balasannya datang begitu dahsyat. Dia benar anak keberuntungan. Tidak, harus cepat temukan. Tuan Tang Jingran, baru. Keluarga Zhao ayah bisa diselamatkan. Direktur Zhao, Bapak Tang Emisen, ada urusan mendadak, sudah kembali ke Amerika. Kerja sama kali ini sepertinya Batal. Tidak mungkin. Di rumah ada Jingran, anak keberuntungan yang menjaga. Bukankah dia sudah diterima dengan layanan terhormat? Kenapa masih bisa terjadi hal sial seperti ini? Halo, Tidak baik, Nona. Kakek Zhao tiba-tiba kena stroke. Baru saja masuk ruang operasi, sedang diselamatkan. apa katamu? Kondisi kakek memburuk, seharusnya ketiga. Kenapa bisa sial sekali? Bukankah aku sudah meminta sang juru selamat kembali? Dia sendiri yang melakukan ritual di kuil keluarga Zhao, menghubungkan nasib kita bersama. Jangan-jangan ada masalah di rumah? Halo, Halo, tidak baik, Nona. Tunanganmu baru saja mengusir. Tuan Tang langsung disambar petir. apa? Sebelum aku pergi, apa yang sudah kukatakan? Siapa yang izinkan dia bertindak semaunya? Aku benar-benar tidak bisa mencegahnya. Tapi sekarang aku khawatir. Apakah semua yang dikatakan Tuan Tang sebelum pergi akan terbukti? Sebelum pergi, dia bilang apa lagi? Dia bilang, nasib sial keluarga Zhao menumpuk. Bencana besar akan segera datang. Dia juga bilang, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Zhao dari kesulitan. Tapi Tuan Bowen baru saja memaksanya pergi. Sekarang kita harus bagaimana, Nona? Ini sudah habis. Kakek masih diselamatkan di ruang operasi. Kalau tidak segera mencari Jingran kembali, mungkin. Ada satu hal lagi, Nona. Kami mendapat kabar setelah kami membawa Tuan Tang pergi hari itu. Keluarga Tang runtuh. Apa katamu? Hari itu, setelah pulang dari kasino, Nyonya Tang tertusuk kaca. Di matanya, di jalan juga kecelakaan. Sekarang bahkan kepala keluarga mereka sudah terkubur di tanah. Hingga kini tidak diketahui hidup matinya. Nyonya Tang kemudian terdeteksi kanker stadium akhir. Keluarga Tang benar-benar hancur. Setelah Jingran meninggalkan keluarga Tang, mereka mulai sial. Sekarang Jingran meninggalkan keluarga Zhao. Jangan-jangan kita juga akan mengikuti jejak mereka? Nona, Tang Linlin sekarang sudah pergi mencari orang. Kalau begitu kita, Tidak peduli caranya apa, dengan segala cara. Meski harus mempertaruhkan seluruh harta keluarga Zhao, harus cari adik Jingran kembali. Non, Tunggu dulu. Suruh orang jemput aku. Aku mau jemput Jingran sendiri. Pulang. Mana orangnya? Kok Tang Jingran nggak ikut kamu pulang? Jingran hilang, baru sampai di keluarga Zhao. Udah dengar pacarnya Zhao Yuran. Usir Jingran. Apa? Diusir? Bukannya dia anak keberuntungan? Kok bisa diusir? aku udah tahu. Loah ya tetap loah. Pura-pura. Nggak bakal jadi naga sejati. Tang Jingran itu pembawa sial. Kalau soal hoki, lihat aku. Iya, kalau dia beneran anak keberuntungan, mana mungkin diusir? Bu, sampai sekarang kok masih raguin Jingran? Sejak kita usir dia dari rumah, udah berapa kali kita kena sial. Ayah sekarang entah hidup mati. Yang penting sekarang, cepat cari Jingran pulang. Suruh dia selamatkan ayah. Kak, itu cuma kebetulan. Jangan tertipu sama dia. Tertipu? Semua yang pernah sakiti Jingran udah kena hukuman. Pacarnya Zhao Yuran baru usir Jingran, langsung kena petir. Orangnya jadi arang. Kakek Zhao. Baru Jingran pergi, langsung stroke. Surat bahaya aja udah dikasih. Justru karena semua yang dekat sama Tang Jingran kena sial, baik keluarga Tang maupun Zhao. Apalagi, dia reinkarnasi sial. Aku nggak izin. Kalian cari dia pulang. Tang Jingran itu, mana kayak punya keberuntungan besar. Jelas reinkarnasi sial, khusus buat celakain keluarga Tang. Ibu benar. Asal kalian percaya dan sayang aku. Ayah pasti selamat dan diselamatkan. Tapi, jangan sampai Tang Jingran balik ke keluarga Tang. Nanti keluarga Tang bakal hancur lebur. Bener kata Yu Chen. Kakek kenapa kena musibah? Karena habis kontak. Si pembawa sial itu nggak sama Yu Chen. Sedangkan kita selalu sama Yu Chen. Makanya kita selamat. Tapi Bu, kan Ibu kena kanker? Diam! Kalau bukan karena Yu Chen yang melindungi, kita sudah lama mati. Dalam kecelakaan itu, Linlin, sebagai manusia harus tahu berterima kasih. Yu Chen adalah anak keberuntungan sejati. Lalu bagaimana dengan Jingran? Jingran hilang, apa kita harus membiarkannya begitu saja? Kakak, jangan keras kepala lagi. Semakin dekat dengan Jingran, semakin terpengaruh nasib buruknya. Bahkan, bisa menyeret keluarga Tang kita. Bu,
Aku ambilkan air hangat untukmu. Kamu bilang pasien di tempat tidur 26 itu terlalu sial ya? Siang bolong kena sambaran petir. Kena sambaran petir. Tunangan Zhao Yuran juga ada di sini. Aku harus ketemu dia nih. Jingran Dewa Agung. Anda yang maha besar dan maha penyayang. Jangan sampai membuat aku sial lagi ya. Aku transfer uang hormat untuk Anda. Iya, ponsel. Tuan Bowen. Tindakanmu ini mungkin justru sesuai keinginannya. Kamu siapa? Apa maksudnya? Apa dia bilang padamu? Bencana besar akan datang, kamu akan segera mendapat malapetaka berdarah? Iya. Kok kamu tahu? Omong kosong. Dia itu bintang sial. Semua orang yang kontak dengannya akan ketiban sial besar. Pertama keluarga Tang kami. Sekarang mau menipumu dan keluarga Zhao. Bintang malapetaka. Ayahku. Karena dia, sampai sekarang hilang tak tentu rimbanya. Membuat keluarga Tangku hampir bangkrut. Sekarang aku ingin sekali menguliti kulitnya. Jadi, aku kena sambaran petir. Karena si bodoh ini adalah bintang sial? Bukan karena keberuntunganku habis. Bukan juga karena alasan lain. Kalau dia benar-benar punya kemampuan sehebat itu, kenapa keluarga Zhao tidak mendapat keuntungan sedikit pun? Malah membuat kakek Zhao hampir tidak tertolong. Apa katamu? Kakeknya kenapa? Aku baru dapat kabar. Kakek Zhao tiba-tiba kena stroke otak, sampai sekarang masih dioperasi di ruang operasi. Sepertinya. Aduh. Jangan sentuh Tuan Muda Bowen. Terimalah duka cita. Sudah kuduga, si idiot ini memang bukan orang baik. Dia bukan cuma bikin aku sengsara begini. Dia bahkan mau membunuh semua orang Zhao. Betul. Ayahku terjepit di bawah runtuhan gedung. Seluruh keluarga mengalami kecelakaan mobil, ibuku tertembak baja, dan juga didiagnosa kanker. Semua gara-gara dia. Sekarang, putri tertua keluarga Zhao melakukan segala cara untuk mencari Tang Jingran kembali. Kalau Tang Jingran kembali ke Zhao, aku khawatir Zhao benar-benar akan hancur total. Kalau ada dia, tidak ada aku. Tenang saja. Aku juga anggota keluarga Zhao. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkannya melangkah masuk ke Zhao satu langkah pun. Tang Jingran, selama aku ada di sini, kamu masih mau mengaitkan diri dengan keluarga Zhao, jadi bagian dari mereka? Mimpi saja. Adik, kita sudah menemukan ayah. Benarkah? Bagus sekali. Aku akan segera pulang. Tang Jingran, kau cuma sebesar itu. Tanpa kamu, aku tetap bisa membuat ayah selamat dari situasi yang pasti mati kan? Dia tetap hidup kan? Aku terlalu jauh pergi, kekuatan keberuntungan tidak bisa menjangkau. Keluarga Tang dan Zhao kemungkinan besar akan mendapatkan balasan segera. Berkelana sebab dan akibat. Balasan tidak pernah salah. Kalian yakin ini tempat? Pasti tidak salah, kami sudah menyelidiki. Sebelum diadopsi, Tuan Muda Jingran selalu tinggal di kuil kecil ini. Dengar kalian semua, harus penuhi permintaan Jingran tanpa syarat apapun. Semua permintaan dari kalian harus dipenuhi. Meskipun harus mengorbankan seluruh harta dan nyawa, tidak boleh menolak. Siap. Adik Jingran. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Tapi sekarang kakek mengalami kecelakaan dan nyawa dalam bahaya. Aku mohon padamu, pulang bersamaku, selamatkan dia ya. Kalau tahu akan jadi begini, kenapa harus menyesal di kemudian hari? Kalian pulang saja. Jingran. Ini semua saya yang tidak bisa memberi kebahagiaan sehingga bukan marah. Tapi, lihatlah betapa tulusnya saya ini. Maafkan saya kali ini saja. Sebelum pergi, saya sudah bilang. Begitu saya keluar dari pintu keluarga Zhao, meski kalian bersujud 9 kali, saya tidak akan kembali. Selama bertahun-tahun ini, kakek tidak pernah berhenti mencari garis keturunanmu. Selalu ingin menjemputmu kembali ke keluarga Zhao. Saya mohon beri keluarga Zhao satu kesempatan lagi. Saya bersedia menyerahkan semua saham Zhao. Seluruh keluarga Zhao akan menghormatimu sebagai yang tertinggi. Hanya mohon kamu keluar untuk menyelamatkan kakek saya.
Hutang keluarga Tang sudah saya lunasi, tapi karma keluarga Zhao belum selesai. Sudahlah. Baik. Ingat janjimu. Saya beri keluarga Zhao satu kesempatan lagi. Saya ikut kamu. Adik Jingran. Aku bawa kamu pulang. Tunggu. Bowen, kenapa kamu di sini? Yuran, percayalah padaku. Tang Jingran itu bintang sial. Sama sekali tidak bisa membawa keberuntungan untuk keluarga Zhao, malah hanya membawa bencana. Kamu diam. Apa yang kamu omongkan sembarangan? Orang-orang keluarga Tang sudah memberitahuku. Dia itu bintang sial. Semua orang yang mendekatinya akan ditimpa nasib buruk. Kamu tutup mulut. Perkataan durhaka seperti ini, pantaskah kamu mengatakannya? Cepat sujud dan minta maaf pada Jingran. Saya kepadanya. Dia pantas. Sujud, minta maaf. Yuran. Aku dan kamu tumbuh bersama. Sampai hari ini. Bagaimana bisa kamu percaya orang luar ini? Tidak percaya padaku. Baiklah. Baik. Kalau begitu hari ini, aku akan mengungkapkan wajah aslinya. Di keluarga Zhao, dia hidup sangat mewah, dari pakaian, makanan, tempat tinggal sampai perjalanan. Bahkan untuk melakukan upacara saja, dia harus menggunakan yang terbaik. Tapi di sini, gubuk jelek di tempat terpencil yang bahkan burung tidak mau ngompol, semuanya sangat sederhana dan rusak. Bukannya dia masih tetap pakai saja? Jalan sebab akibat. Memiliki aturan perputaran. Untuk mendapatkan hasil apa yang kamu inginkan, kamu harus mengeluarkan upaya sebesar itu. Hanya jika keluarga Zhao kamu cukup baik padaku, aku bisa menyelamatkan kalian dari bencana. Cih. Omong kosong yang tidak masuk akal. Kamu pikir aku masih percaya omongan penipu seperti kamu? Nasib buruk akan berbalik menyerang. Aku nasihati kamu. Lebih baik berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Bu, Kak, aku pulang. Ayah, di mana ayah? Ayah? Sudah tidak ada. Bagaimana mungkin? Dengan aku sebagai anak keberuntungan yang menjaga keluarga, ayah. Bagaimana mungkin pergi? Apa mungkin benar-benar anak keberuntungan? Semua sebab akibat menumpuk di tubuhnya. Keluarga Tang pasti akan hancur total. Kali ini giliran ayah, lalu yang selanjutnya. Siapa lagi? Selanjutnya. Giliran nenek tua ini. Bu, aku sudah kehilangan ayah, aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Aku akan segera minta maaf ke Jingran. Aku akan minta dia pulang. Keluarga Tang pasti masih bisa diselamatkan. Tapi rasanya sudah terlalu terlambat. Aku sudah bilang ke Tuan Muda Bowen, kalau Jingran itu penipu, pembawa bencana. Bowen mungkin sudah menemukan Jingran dan sudah menyinggung dia sepenuhnya. Dia pasti tahu. Ini hasutanku di belakang. Kamu? Bagaimana kamu bisa membuat masalah sebesar ini? Sudah selesai. Kali ini, kita tetap di sini, karma juga akan mengejar kita. Tidak bisa kabur lagi. Jangan kabur. Jangan tunggu. Kamu harus segera pergi. Cepat pergi cari Tang Jingran kembali. Harus lebih dulu dari keluarga Zhao. Sebelum semuanya tidak bisa diselamatkan. Ibu, menurutmu Jingran, apakah dia akan kembali? Aku yang akan pergi sendiri. Walaupun dia tidak peduli dengan kelahiranku. Setidaknya atas dasar 10 tahun aku membesarkannya, aku pasti akan membawanya kembali. Bu. Dia tidak hanya menyakitiku sampai seperti ini, keluarga Tang juga. Karenanya hancur berantakan. Saat dia datang ke keluarga Zhao,
Kakek baru tiba-tiba kena stroke. Yuran. Begitu banyak fakta di depan mata. Masih tidak bisa membuktikan dia adalah bintang sial? Cukup. Kamu orang luar tahu apa? Hari ini bagaimanapun juga, aku akan bawa Jingran pulang. Yuran, kita sebentar lagi menikah. Urusanmu kan urusanku juga. Aku semua ini demi. Berani lagi tidak menghormati Jingran. Aku langsung batalkan pertunangan. Pengawal, bawa dia pulang. Jaga ketat. Bagus. Bagus sekali. Sekarang apapun yang aku katakan. Kamu tidak mau percaya, ya? Aku lihat kamu tertarik padanya. Mau dia gantikan posisiku. Yuran, lihat tidak? Dia itu bintang sial. Semua yang mendekatinya akan ketiban sial. Diam kau. Kamu benar-benar orang bodoh dari ujung ke ujung. Dihancurkan oleh bintang sial yang sebenarnya tidak sadar diri. Omong kosong. Bintang sial selain kamu siapa lagi? Kamu itu bodoh. Gigiku. Pakai otak bodohmu itu, pikirkan baik-baik. Sebelum datang ke sini, siapa yang menyentuh tubuhmu yang berharga ini? Mungkinkah? Aduh. Jangan sentuh, jangan sentuh. Tuan Bowen. Turut berduka cita. Tidak mungkin. Keluarga Tang juga korban. Apa alasan dia menipuku? Cukup. Mulai sekarang, pertunangan kita dibatalkan. Jingran adalah penyelamat keluarga Zhao, tidak menghormatinya. Sama saja tidak menghormati keluarga Zhao. Pergilah. Zhao Yuran. Kau mendorong keluarga Zhao ke dalam lubang api. Adik Jingran, asal kau mau ikut aku pulang. Mulai hari ini, kau adalah penerus keluarga Zhao. Semua aset keluarga Zhao, saham, reksadana, properti, semuanya akan kuberikan padamu. Zhao Yuran. Kau gila. Kau benar-benar akan memberikan keluarga Zhao pada orang luar yang tidak bermarga Zhao? Ini adalah keputusan yang aku dan kakek bahas bersama. Tanpa pengorbanan garis keturunannya, tidak akan ada keluarga Zhao di Beijing. Semua ini, pada dasarnya adalah miliknya. Keluarga Zhao kami hanyalah budak rumah yang menjaga kekayaan dunia untuknya. Dia adalah bintang sial. Bintang sial. Kau tahu tidak? Minggir. Kalian diam saja apa? Cepat buang dia keluar. Zhao Yuran. Demi seorang gigolo, kau mau putus total dengan keluarga Bo, ya? Asal Jingran mengangguk. Apalagi hubungan pernikahan kita. Bahkan kerja sama keluarga Zhao dan Bo bisa langsung dibatalkan. Kau, Badut lucu. Tang Jingran. Dengan gigolo sepertimu, mau menggantikan posisiku? Aku akan ambil nyawamu. Makan buah si malakama. Aduh nak, cepat pulang. Ada masalah besar. Masalah penggelapan pajak kita dibocorkan oleh magang. Orang pajak dan polisi sudah datang ke rumah. Aduh, nak, semua aset keluarga kita disita. Gimana ini? Apa? Apa? Jadi, yang kau katakan itu benar? Aku percaya fitnah dan mengganggumu, malah berbalik menghantam grup Bo aku. Tapi keluarga Tang, jelas-jelas bilang kau bintang sial. Jingran, tolong ibu. Ah, Ibu tahu salah, ibu seharusnya tidak meragukanmu. kakak. Kumohon, pulanglah bersama kami. Kenapa mereka datang ke sini? Bintang sial. Kau baru yang bintang sial itu. Kau ngomong apa sih? Karena kau menyentuh bahuku,
Aku jadi sial terus. Juga kau. Yang menghasutku ke sini. Jadi aku kena sambaran petir. Apa? Anak kandungku sendiri adalah bintang sial? Bu. Beberapa kali keluarga kita selamat, itu karena aku. Mana mungkin aku bintang sial? Iya, waktu kecelakaan dulu. Karena ada Yuchen, kita bisa selamat. Bu, mobil Jingran mereka. Waktu itu sudah tertusuk besi seperti landa. Tapi mereka baik-baik saja. Kita malah hampir mati. Ini masih belum kau mengerti? Kau bintang sial. Jingran baru yang pembawa keberuntungan keluarga kita. Bu. Aku anak kandung ibu, mana mungkin aku bintang sial? Kau iya. Sejak kau masuk keluarga Tang tidak pernah baik. Pertama kontrak hilang. Lalu ayahmu tiada. Sekarang bahkan aku juga hampir mati. Semua gara-gara kamu, Jingran. Kami usir dari rumah. Si tua bangka. Aku cuma gak suka dia, ngomongin dia sedikit. Yang mutusin buat ngusir dia dari rumah itu kan kamu. Jingran? Mama salah. Bisa nggak kamu maafin Mama sekali ini? Kamu beneran bisa tega lihat keluarga Tang satu persatu punah? Jingran, asal kamu mau balik ke keluarga Tang, kami rela kasih semua kekayaan keluarga Tang ke kamu. Iya, Jingran. Asal kamu mau balik, selamatin nyawa aku. Semua aku nurut kamu. Langsung putus hubungan sama si pembawa sial ini. Mulai sekarang, keluarga Tang cuma punya kamu satu anak. Sekarang baru nyesal? Udah telat. Ayo, buang mereka keluar. Jangan ganggu ketenangan ruang ibadah. Siap. Kalian mau ngapain? Minggir. Pergi. Jingran, Mama salah. Mama udah besarin kamu 10 tahun. Gimana bisa kamu jadi anak durhaka? Tunggu. Kamu minggir. Si pembawa sial. Lin, dorong Mama ke sana. Jingran? Ini 2 butir tasbih bapakmu yang dulu pecah, Mama sendiri. Minta biksu buat berkahi. Udah diperbaikin. Bisa maafin Mama nggak? Kamu mau aku selamatin kamu? Iya. Kamu maafin Mama sekali, kamu pulang sama Mama. Mama nanti. Semua nurut kamu. Beneran? Nanti, si pembawa sial ini nggak bakal rebut apa-apa darimu. Mobilmu dikembaliin, nanti kasih sayang kami. Juga cuma buat kamu sendiri. Asal kamu pulang sama Mama. Aku pulang, langsung bikin surat putus hubungan sama dia. Buang si pembawa sial ini. Ke desa, nggak boleh balik ke Jiangcheng selamanya. Adik Jingran. Kalau kamu merasa keberatan, aku bisa langsung usir mereka. Gak usah. Aku akan ikutmu kembali ke Zhaoxi. Aku akan menghadapi mereka. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Lalu apa rencanamu? Bagaimana caranya? Jingran? Segala sesuatu yang berlebihan akan berbalik. Siklus sebab akibat. Aku telah melindungi keluarga Tang selama 10 tahun. Sekarang, ikatan darah sudah terputus. Jika terus memaksakan diri, hanya akan berbalik merugikan. Jingran? Aku tidak memukulmu, bukan karena kau adalah orang yang lebih tua. Tapi karena nasibmu akan diambil oleh langit. Pergilah. Ibu. Kakek.
Kenapa kau keluar dari rumah sakit? Aku benar-benar tidak bisa tenang. Hanya ingin melihat sendiri penyelamat Sao Siku. Bisakah kau memberitahuku, mengapa saat kecelakaan dulu hanya dengan sekali pandang? Kau begitu yakin dengan identitasku. Nak, tahukah kau, di dunia ini ada dewa? Kau bercanda, aku tahu diriku sendiri. Hanya manusia biasa yang agak istimewa, juga akan tua, sakit, dan mati. Legenda mengatakan, dewa dunia fana menguasai keberuntungan, diturunkan hanya kepada satu keturunan. Mereka memiliki umur yang sama dengan manusia, penampilan juga tidak berbeda, tapi sampai aku mengenal ayahmu, barulah aku tahu sebuah rahasia besar tentang dewa. Pak Sao, kau kenal ayahku. Ini adalah penyelamat Sao Si kami, yaitu ayahmu. Foto bersama saat muda. Dewa dunia fana memiliki fisik yang istimewa, anak seringkali langsung diberikan oleh keberuntungan. Konon, sebelum mereka meninggal, mereka akan menyegel seluruh keberuntungan mereka. Ditinggalkan untuk diwarisi oleh generasi muda, dan yang ditinggalkan ayahmu padamu. Barang kenangan itu, tepatnya adalah untaian tasbih itu dulu. Maksudmu? Ayahku sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Ternyata kelahiranku kembali, sama sekali bukan anugerah dari langit. Melainkan berasal dari kekuatan besar leluhur. Hanya saja ayah telah menggunakan segalanya. Perhatian yang diberikan dengan darah terakhir sebelum meninggal. Nak, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Semoga ketika kau besar nanti, jangan menyalahkan ayah. Nak, selama bertahun-tahun ini, kau menderita di keluarga Tang. Aku berjanji padamu, mulai sekarang, kau di Sao Si. Jangan gunakan kekuatan nasib. Kalau tidak keberatan, panggil aku kakek. Kakek jamin kamu jadi penerus keluarga Sao. Kakek, aku belum setuju. Hanya mau jadi saudara dengan Jingran. Oh, baik. Kedepannya, keluarga Sao bergantung pada kalian. Halo, Tuan Tang M. Yusen. Sebelumnya ada urusan mendadak, jadi kerja sama kita tertunda. Sebagai permintaan maaf, kami putuskan untuk memperluas kerjasama. Banyak-banyak kerjasama. Perusahaan teknologi petani. Mau tanda tangani kontrak 10 miliar dengan kita. Apa? Dan itu kerjasama jangka panjang dan mendalam, Jingran. Kamu tidak pakai kekuatan nasib, kok masih ada. Kontrak sebesar ini datang ke kita. Ini, aku tidak bisa kontrol. Orang yang baik padaku, semakin beruntung. Hari baik keluarga Zhao. Baru saja dimulai. Sedangkan, mereka yang berniat jahat padaku. Mungkin sekarang. Sudah kena balasan. Jingran diam-diam pakai kekuatan nasib. Bantu kita banyak sekali. Tapi kita malah cari-cari kesalahan. Salah sendiri. Semua ini karma. Itu kalian, bukan aku. Aku baru datang ke keluarga Tang, aku tidak manfaatkan dia. Tidak perbudak dia, kenapa aku yang harus tanggung semua ini? Kenapa? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kita? Salah sangka Jingran bawa sial. Mana mungkin usir dia dari rumah? Orang yang paling pantas kena karma adalah kamu, Tang Yuchen. Kamu pantas mati. Kamu. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Karma? Semua ini karma. Karma, semuanya karma. Aku Dewi Guanyin,
Aku datang selamatkan kamu. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku harus pergi. Tidak. Tidak mungkin. Mana mungkin sial. Aku nggak pernah ganggu dia. Kenapa aku bisa sial? Dia datang mau bunuh aku. Sialan datang. Aduh. Model anak keluarga itu. Si anak keberuntungan Tang Jingran. Sama cewek Sao, mereka udah jalan bareng. Sore ini. Ada acara tunangan mereka. Aku harus ikut. Minta sedikit keberuntungan. Aku juga harus ikut. Mana boleh semua keberuntungan. Dikasih ke dia doang. Tungguin aku, Bang. Hei, kalian berdua, tungguin aku. Jingran, acara tunangan kita sebentar lagi mulai. Ayo kita pergi. Ayo, temani aku menyaksikan kehidupan baru. Iya,